kota di pesisir utara Pulau Jawa, di mana sejarah, nilai-nilai religi, bahkan hal-hal berbau misteri masih berjalan beriringan bahkan hingga hari ini. Kota di mana jalur Anyar Panarukan bentukan dendels berakhir ini selalu tampak ramai siang dan malam. Jalur Pantura sebagai jalur utama transportasi darat penghubung seluruh Pulau Jawa hingga Bali membelah kota ini. Berbicara tentang misteri, ada sebuah jalur maut yang harus Anda lalui untuk menuju ujung timur Pulau Jawa maupun hendak menyeberang ke Pulau Bali. Jalur ini bernama Jalur Baluran. Diberi nama Jalur Baluran karena jalan ini melalui sebagian areal hutan taman nasional di mana Anda tidak akan menemui pemukiman warga. Aura misteri kian terasa karena penerangan jalan yang masih minim. Sampai saat ini, jalur Baluran sendiri merupakan salah satu jalur tengkorak di pantai utara Jawa yang telah banyak menelan korban jiwa. Berbagai keluhan terkait jalur yang satu ini kerap terdengar, mulai dari jalan yang berliku sehingga banyak memunculkan blind spot, kurangnya tempat beristirahat, hingga minimnya penerangan jalan. Bagaimana fakta seputar data kecelakaan di sepanjang jalur Baluran? Menyikapi untuk yang ada di jalur Baluran, ini panjang daripada hutan Baluran kurang lebih 25 km sendiri. Dan yang menanjak dan itu hutan ada belok-belok dan juga penerangan lampu masih belum optimal sekali. Di situ untuk angka kecelakaan untuk tahun ini ada 4 kali kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia. Di tahun 2018? Tahun 2018, namun tahun 2017 itu angka kecelakaan lebih tinggi. Artinya, angka kecelakaan di Kabupaten Situbondo khususnya di hutan Baluran dan lebih khusus lagi di Curah Tangis menurun untuk setiap tahunnya. Dari seluruh jalur pantura yang melintasi hutan Baluran, ada sebuah lokasi yang disebut-sebut merupakan tempat di mana paling sering terjadi kecelakaan dan memakan banyak korban jiwa. Konon, ini semua ada campur tangan dari banyaknya gangguan makhluk astral di tempat tersebut. Lokasi jalan yang bersebelahan dengan sebuah jurang yang cukup dalam tersebut sampai dijuluki warga sebagai Curah Tangis. Dari informasi yang kami peroleh, pada malam hari di tempat ini sering terdengar suara tangisan dan raungan kesakitan. Menurut warga, suara-suara misterius tersebut berasal dari para makhluk astral penghuni jurang. Benarkah semua cerita yang beredar di masyarakat terkait lokasi tersebut? Pernah juga kecelakaan itu sempat kami tolong. Mereka itu yang setelah saya ini tertanya, mereka kadang juga sering melihat, kadang kecelakaan itu karena akibat kayak bayangan lewat, kadang melihat orang seperti orang lewat, ternyata tidak ada itu. Kecelakaan itu ada itu, kadang-kadang ada jalur lurus, kelihatannya lurus, tapi kenyataannya belok tuh. Itu. Terus kadang ada itu binatang, kalau malam hari binatang nyebrang, tapi ternyata nggak ada nyebrang, itu udah kejadian. Kecelakaan banyak sering terjadi. Salah satunya yaitu ada yang katanya ada melintas seperti itu, yang dia lihat melintas atau bayangan apa yang melintas, akhirnya oleng karena tidak fokus. Untuk mengetahui lebih pasti mengenai kebenaran cerita-cerita yang beredar mengenai jalur Baluran, terutama lokasi yang diberi julukan Curah Tangis, tim on the spot mencoba berkendara di jalur Baluran
untuk menuju ke lokasi curah tangis. Pemirsa, saat ini saya sedang mencoba berkendara di jalur Baluran dari arah Situbondo menuju Banyuwangi untuk menuju Jurang Tangis. Kalau kita lihat jalurnya ini memang berkelak-kelok. Ditambah lagi kalau malam ini pasti akan sangat gelap karena sangat minim penerangan kita lihat di kanan kiri jalan ini. Plus satu lagi adalah ini merupakan jalur utama bagi kendaraan-kendaraan truk besar yang membawa muatan dari Surabaya, Jawa Timur maupun di Pulau Jawa pada umumnya menuju ke Pelabuhan Ketapang untuk kemudian menyeberang ke Bali. Dan sekarang kita akan menuju ke Jurang Tangis yang konon banyak memakan korban kecelakaan. Tim On The Spot kemudian juga mendengar informasi lain yang mengatakan bahwa dulu Curah Tangis merupakan tempat pembuangan jasad para terduga PKI dan juga para korban penembak misterius. Untuk mengkonfirmasi ini, kami meminta bantuan salah seorang warga di sekitar Baluran. Menurut warga, beliau merupakan saksi kekejian yang pernah terjadi di lokasi Curah Tangis. Nah Pak, jadi yang namanya Jurang Tangis sebelah mana Pak? Ini selain ini. Oh ini? Ya. Jembatannya itu yang kata ada jembatan kecil? Iya, itu sebelah sana itu jembatannya. Oh jembatan itu? Iya, itu. Jurangnya di bawahnya sana? Iya, ini sebelah ini. Ini jurang ini Pak? Iya, ini jurang yang namanya Jurang Tangis. Dalam sekali ya? Betul, ini kita bisa lihat ke bawah. Ini hati-hati, kita curahnya pelan-pelan. Ya. Ya. Ini yang dikatakan Jurang Tangis. Jadi korban-korban itu dibuang ke sini setelah dieksekusi. Itu. Nah, asal nama si Jurang Tangis ini Pak? Jurang Tangis diambil dari nama lokal itu sendiri. Jadi jurang di sini sering ada orang mendengar orang menangis. Ya, orang menangis berarti itu adalah roh-roh yang dari korban itu dia menangis. Sehingga dinamakan oleh orang-orang lokal sini dinamakan Jurang Tangis. Nah, kalau yang Bapak tahu Ya. sendiri mengenai hal mistis di sini atau mungkin kesaksian teman Bapak atau gimana itu apa yang pernah? Iya, jadi banyak kesaksian dari teman saya yang terdahulu itu ada yang melihat suatu orang berbaris. Ya, ada teman kita pada saat menelpon saya sendiri Teman Bapak waktu itu terjebak ya di parit sini. Kemudian Iya. telepon Bapak. Iya, Nah, yang Bapak dengar justru ada suara anak kecil. betul, itu juga ada penampakan sosok ya. Benarkah mereka merupakan korban penembakan misterius? Hal ini masih menjadi misteri. Siapapun yang melewati Curah Tangis, hendaklah selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Pastikan Anda dan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Semoga kedepannya tidak ada lagi kecelakaan yang sampai memakan korban jiwa di tempat ini ya pemirsa. Pastikan Anda selalu update informasi misteri, unik dan viral lainnya lewat tayangan-tayangan khas On The Spot ya.